saat teduh bersamamu. Biarlah saat ini kita menantikan Dia berbicara kepada kita untuk menguatkan kita dan memulihkan kita, karena di saat kita dipulihkan Tuhan, kita sanggup bersama Tuhan memulihkan dunia ini. Saat teduh bersamamu,
kasih buat hari yang luar biasa, hari Ahad yang kudus. Kami berkumpul, kami ada dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mendengar firman-Mu. Engkau urapi pendengaran kami, mata roh kami, apa yang kami dengar, apa yang kami baca tertanam dalam hati kami yang siap dibangun. Firman Tuhan jatuh ke tanah hati yang subur, yang siap dibangun, sehingga apa yang kami terima berbuah lebat. Tuhan, Engkau bergerak lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh di dalam kami. Angkat kami bagi kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang terkasih. Kita dengan firman Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah menggapai panggilan Tuhan, ya. Ini luar biasa karena setiap orang dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita harus bisa melihat dan merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, panggilan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan ingin saudara dan saya melihat dalam hidup kita masing-masing? Ada bagian terpenting bahwa semua kita ini dari awal sudah Tuhan panggil memuliakan nama Dia, dan kita harus percaya bahwa kasih kebesaran Tuhan itu nyata atas kita, karena memang pekerjaan roh dahsyat. Semua kita yang menjadi orang percaya, Tuhan sudah panggil kita bahkan dari dalam kandungan orang tua kita. Luar biasa. Di dalam kandungan orang tua kita Tuhan sudah panggil. Nah, jadi ada yang bilang mungkin, saya kok seperti ini, keadaan saya seperti ini. Tidak, semua kita sudah Tuhan panggil dari semula untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, memang dalam perjalanan dipanggil menggapai panggilan Tuhan itu ada banyak hal, ada sekali persoalan-persoalan yang memang akhirnya bisa membuat kita stagnasi, bahkan mundur. Tapi ingat, pesan yang paling penting adalah setiap kita udah ditentukan dari semula Tuhan panggil kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca sebentar di dalam firman Tuhan, kitab 1 Petrus, saudara buka sama-sama. Saudara punya kitab di rumah masing-masing, kita buka 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, ya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita harus tahu bahwa dari semula kita semua sudah Tuhan panggil. Bahkan dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan created, Tuhan benar-benar bentuk kita menjadi seorang yang penting dalam pergerakannya. Dia memilih kita, ya. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia memilih kita. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10, saya minta Mbak Livi bacakan ayat ini buat kita semua. Haleluya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Yes. imamat yang rajani, Haleluya. bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Yes. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Haleluya. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yes. Ayatnya yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, Yes. yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wow, luar biasa. Jadi saudara lihat, ini bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Memang dari awal Dia sudah tentukan kita bahwa kita dipilih untuk memuliakan nama Dia. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, bahwa Tuhan memanggil kita dari bahkan ini, dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Kita adalah umat pilihannya, kita adalah umat kepunyaannya, kita adalah orang yang dikasihinya, yang dipanggil dari kegelapan ini keluar ke dalam terang Allah yang ajaib. Untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Berarti dari dalam kandungan kita sampai kita sudah besar seperti ini, umur kita seberapa, Tuhan itu banyak membuat sesuatu yang indah. Nah, kita harus menceritakan keindahan itu. Jangan menceritakan masalah persoalan yang adalah proses, tapi ceritakan di balik proses apa yang kita lihat. Wah, luar biasa. Apa yang menjadi kekayaan roh kita, itu yang Tuhan berkata. Makanya kita dipanggil untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Berarti dalam keadaan yang mungkin secara sesak pun gitu, ya, kayaknya aduh ini masalahnya besar sekali, sebenarnya Tuhan berkata ada sesuatu yang kamu harus cerita, bahwa aku lebih besar dari masalah kamu. Dahsyat sekali saudara. Jadi ini yang Tuhan berkata. Jadi kalau
saudara merasa saya adalah umat pilihannya, saya adalah yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa tujuannya? Ingat, dipanggil untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Alkitab nggak bilang perbuatan Tuhan yang kecil, tapi Alkitab bilang perbuatan Tuhan yang besar. Berarti di dalam setiap nafas kita, dalam setiap keadaan kita, ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang perlu kita tangkap, yang perlu kita cerna di dalam roh, bahwa Tuhan ini maha besarnya sedang bekerja di dalam diri kita, ya. Tadi ada jemaat yang bersaksi luar biasa, ya, bahwa ada saat mengikuti ujian atau ikuti setiap pelajaran-pelajaran di kampus karena semuanya online, ada hal-hal yang mungkin bikin stres dan aduh kok begini, bahkan sudah berusaha tapi kok nilainya begini, harus dapat yang baik. Tetapi di balik itu mengambil sebuah makna, bahwa ada satu pandangan bahwa kita seperti kayu, betul, yang dibuang oleh tukang kayu, tetapi bagi seorang yang kreatif, seorang yang benar-benar tukang seni, artinya yang memang punya nilai seni, dia akan mengambil kayu itu dan dia akan ukir menjadi indah. Dan Tuhan itu seperti itu sama kita, karena dari awal Dia udah panggil kita untuk memuliakan nama Dia. Jadi keadaan situasi tidak akan mengubah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu, saudara dan saya harus mengerti bahwa kita semua pasti bisa menemukan jalan keluar dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Karena kita dipanggil untuk memuliakan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Haleluya, ya. Nah, kita lihat saudara firman Tuhan yang lain di dalam pelajaran firman Tuhan ini. Beberapa tokoh yang saya akan sharekan, mereka ini adalah orang-orang yang dipanggil dari Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Tokoh pertama Abraham, ini tokoh semua orang kenal, semua orang tahu dia. Yang pertama kita lihat yang terjadi adalah waktu Abraham dipanggil ke tempat yang dia nggak tahu, tapi dia tetap ikuti. Nah ini, jadi yang pertama kita ini, kalau kita mengerti Tuhan dari dalam kandungan kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita harus tahu, ikuti saja. Entah Tuhan mau tempatkan kita di mana, bawa kita kemana, ikuti saja. Entah Tuhan mau proses kita seperti apa, ya, apa itu proses yang akan memurnikan kita seperti apa, ikuti saja. Abraham tuh nggak ngerti loh waktu Tuhan panggil dia, kamu akan ke kota Ai. Enggak, Tuhan nggak bilang tempat kota itu atau ke kota ini, Tuhan nggak bilang itu. Tapi dia tetap ikuti apa yang Tuhan inginkan. Kalau saudara dan saya mengerti, nah mengapa Abraham ikuti? Karena dia tahu yang perintah dia, yang memanggil dia adalah Tuhan, segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan dia perkatakan dan dia imani Tuhan gak pernah salah. Makanya dia ikuti aja walaupun Tuhan belum kasih tahu dia kemana. Sama, kita dipanggil, ada banyak hal yang kita belum tahu, kita mau ngapain, kita mau melakukan apa, tapi kita karena tahu Tuhan yang menyuruh, kita ikuti aja, itu pasti akan aman. Yang kedua yang terjadi dengan Abraham adalah imannya terus dimurnikan. Dia ikuti Tuhan, dan siapapun yang ikuti Tuhan pasti ada proses pemurnian. Pemurnian ini adalah ujian-ujian yang memang harus dilewati, supaya apa? Kita selalu dan harus percaya, jangan sampai ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan yang memanggil kita akan memelihara kita. Saudara bisa bayangkan, Abraham itu gak pernah putus asa. Sekalipun sampai di batas akhir sebagai manusia, sepertinya dia berkata, aduh gak mungkin, gak mas. Tapi dia tetap percaya gini, sekalipun gak ada dasar untuk aku percaya, aku tetap percaya kepada Tuhan. Kita lihat yuk Roma 4 ayat 18 dan 19, ya. Roma 4 ayat 18 dan 19. Jadi waktu Abraham di tengah-tengah ujian pemurnian, dia sempat mungkin berpikir secara manusia, aduh gak mungkin. Tapi dia ingat kembali, oh di awal kan Tuhan sudah panggil aku, dan aku harus mengerti Tuhan tidak akan pernah tinggalkan aku. Sehingga di batas dia tidak mampu, dia tetap percaya bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk dia percaya, dia akan percaya. Dan ini yang Tuhan katakan buat dia, bahwa dia mengalami kebesaran Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan berikan dia satu kemenangan yang hebat. Karena apa? Imannya mengalami pendobrakan. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap percaya bahwa Allah berjanji, Allah pasti menepati. Roma 4 ayat 18 sampai dengan 19. Saudara yang sudah ada yang sudah buka, ya silakan dibaca duluan. Kita akan melihat ini ayat yang luar biasa, ya, bahwa Tuhan
memanggil kita, dan dia akan bertanggung jawab sehingga dia berikan kekuatan untuk melewati setiap ujian-ujian hidup. Roma 4 ayat 18 dan 19. Roma 4 ayatnya yang ke-18 dan 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, saudara, ini imannya tidak menjadi lemah walaupun usia, walaupun keadaan. Bayangkan saudara ya, 100 tahun baru dia mendapat janji Tuhan. Saudara ingat dan dengar janji Tuhan itu buat saudara. Sudah berapa lama saudara dengar? Sudah berapa lama kita menanti? Abraham menanti cukup lama janji Tuhan, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak ragu terhadap janji Tuhan, tapi sebaliknya malah imannya dipertajamkan, ditambahkan imannya melihat kebesaran Tuhan. Nah, kita harus mengerti kalau Tuhan panggil kita, ujian-ujian pemurnian itu, percaya deh, kita pasti dimurnikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu kekayaan kita yang perlu dijaga supaya kita tetap berjalan di dalam kasih karunia Bapa, memuliakan nama Dia. Yang berikut, kenyataan dari seorang Abraham. Pertama dipanggil, dia nggak tahu kemanapun, tapi dia percaya Tuhan yang panggil dia itu Tuhan yang memelihara dia. Yang kedua, imannya mulai diuji. Saat dia dipanggil, imannya diuji, ada pemurnian yang terjadi. Tapi dia percaya kembali bahwa sekalipun nggak ada dasar untuk percaya, dia tetap percaya bahwa Allah berjanji, Allah pasti menepatinya. Dia terus mendorong imannya untuk mengatakan dengan perkataan roh bahwa Allah bersamaku, Allah ada dengan aku, sehingga dia terus berjalan dengan tidak menoleh ke belakang. Ya, yang ketiga faktor dari Abraham adalah apa? Seorang bapak yang menjadi contoh karakter yang baik. Kenapa saudara? Di dalam hidupnya dia sempat memelihara 318 orang yang lahir dari rumahnya. Sehingga waktu ada ya raja-raja yang mulai mengambil keponaannya, sepupunya ini ya, dan mereka menculik, ada satu hal yang mereka lakukan kepada keluarga Abraham. Abraham mengutus 318 orang ini untuk pergi dan mengalahkan raja-raja. Mengapa 318 orang ini bisa mengalahkan? Karena karakter sudah dibentuk. Raja dikalahkan sama orang biasa loh saudara. Ini luar biasa. Namanya raja harus mengalahkan ya prajurit yang hebat. Tapi Abraham ini mengajarkan karakter yang luar biasa, sehingga bukan cuma tubuh yang kuat diperoleh oleh orang-orang yang bersama dengan Abraham, tapi yang terutama adalah tubuh rohani. Ya, spirit of excellence. Kita pernah dengarkan firman Tuhan ini, spirit of excellence. Itu yang mereka punya, sehingga mereka mengalahkan raja-raja dunia, karena mereka berjalan bersama dengan raja di atas segala raja. Luar biasa. Jadi karakter yang dibentuk oleh Abraham kepada orang-orang yang bersama dengan dia ini luar biasa. Jadi kalau saudara ada dengan orang-orang yang luar biasa, saudara harus percaya juga bahwa dengan orang-orang luar biasa ini, karakter kita semakin akan dibuat jadi indah. Kenapa? Karena dengan orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, mereka mengajarkan kita adalah nilai-nilai prinsip firman, sehingga kita dibentuk menjadi luar biasa. Kita baca yuk Kejadian 14 ayat yang ke-14 ya. Kejadian 14 ayat yang ke-14, silakan kembali dibacakan ayat ini. Kejadian 14 ayatnya yang ke-14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Nah, lihat saudara, jadi dia mengerti ya, si Lot ini ada orang yang istilahnya menyerang, wah dia langsung mengutus 318 orang sampai di Dan. Artinya ini lawannya membawa saudara keponakan ini jauh sekali, tapi mereka tetap bisa kejar. Siapa mereka? Orang-orang yang terlatih dalam karakter ilahi. Kita bisa mengalahkan setiap masalah-masalah kita, musuh-musuh kita yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Kita hanya yang tahu, karena mungkin musuh itu adalah daging kita sendiri. Kita bisa mengalahkan dengan apa? Waktu kita dibentuk dalam karakter ilahi.
Jadi kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada dengan orang-orang yang dalam roh luar biasa, untuk karakter kita semakin dipertajam sehingga kita bisa mengalahkan setiap langkah apapun yang menghalangi kita, musuh-musuh kita sekeliling kita bisa mengalahkan dengan firman Tuhan yang udah kita terima dalam pelatihan-pelatihan roh luar biasa itu. Yang berikut, tokoh yang kedua adalah Musa, saudara. Jadi yang pertama lihat, Abraham dipanggil, dia nggak tahu tempatnya kemana, tapi dia percaya kepada Bapa. Inti dari Abraham adalah dia percaya penuh kepada Bapa. Yang kedua Musa, ya, dia dipersiapkan dalam panggilan roh, ya. Waktu dia pertama dipanggil, dia berkata, aduh jangan saya, Harun aja saudaraku, dia kan seorang hamba Tuhan, aku nggak pintar ngomong-ngomong, karena memang Musa ini bicara pun tidak lancar. Tapi kalau Tuhan memilih, Tuhan memang nggak memilih latar belakang atau keadaan fisik kita, tapi memang hatinya kalau sudah mau lekat dengan kita, ya dia akan memilih kita luar biasa. Dan dia melengkapi. Buktinya Musa saat fisiknya pun tidak sempurna, Tuhan pakai, Tuhan pilih, Tuhan menyempurnakan dia dengan luar biasa. Kenapa saudara? Karena Tuhanlah pencipta manusia. Kekurangan kita Tuhan nggak lihat, tapi kalau dia kasih iman dan roh kita untuk melayani dia, maka kita akan mengalami luar biasa dalam kehadiran dia. Nah, Musa disiapkan 40 tahun lamanya, 40 tahun. Tadi Abraham 100 tahun. Jadi jangan salah memanggil, kita berjalan panggilan Tuhan ini, memang kita yang harus melihat iman roh kita kuat di dalam dia. Kita harus kuat dalam dia. Musa disiapkan 40 tahun di padang gurun. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ada pemurnian karakter. Dipanggil untuk memurnikan dia supaya mendapat hal yang besar. Luar biasa. Apa yang Musa alami? Dia dihadapkan dengan orang-orang yang pemberontak selama 40 tahun. Dibawa keluar, aduh, mana makanan, mana minum, kami mau mati di sini, lebih kami mati di Mesir. Oh, banyak banget. Dan lihat yang Musa bawa ini bukan jumlahnya ratusan, ribuan saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan ingin kita mengalami satu kemenangan di dalam Tuhan dari hal-hal yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin saudara dan saya melihat walaupun kita di proses dalam pemurnian, tujuannya adalah luar biasa. Saat Musa sudah bisa melewati proses dengan orang-orang pemberontak itu, satu tokoh ini yang kita katakan dia dari semua tokoh yang punya satu karakter yang luar biasa. Akhirnya muncul karakter ini yang Tuhan kasih. Apa karakternya? Roh kelemah lembutan. Jadi kalau saudara, Tuhan berikan aku roh kelemah lembutan, jangan salah kalau Tuhan kadang-kadang izinkan ada dengan orang-orang yang suka berontak, melawan, kepala batu dan lain-lainnya itu. Saudara waktu belajar tetap berserah sama Tuhan dan meminta kehendak Tuhan nyata, maka saudara akan diberikan Tuhan kasih karunia, mendapat karunia roh kelemah lembutan. Luar biasa. Tapi ini semuanya harus mengalami proses pemurnian. Kalau Musa tidak ikuti panggilan Tuhan, dia nggak mendapat hadiah kelemah lembutan. Tapi dia tetap ikuti, ya. Jadi waktu orang-orang mulai melawan, kau bawa kami untuk mati di padang gurun, ya. Dia, Tuhan tolong saya, mengapa mereka berontak? Ini saudara. Jadi kadang-kadang kita melewati ada proses dengan orang-orang yang aduh nggak nyaman, tapi tetap stay dalam panggilan Tuhan, tetap tinggal di dalam panggilan Tuhan. Tujuannya apa? Kita akhirnya menangani roh pemberontakan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah orang-orang sekitar, sehingga mereka pun akhirnya melihat kebesaran Tuhan di dalam kita. Luar biasa. Yang berikut, fakta dari Musa dalam panggilannya adalah Musa taat ikuti semua instruksi Tuhan. Saat ya saudara, satu berontak, belum satu lagi, dari pagi sampai malam kita berkata dia melakukan semua urusan-urusan orang-orang yang mengeluh kepada dia. Wow, saudara, 100 orang aja dari pagi, jangankan 100 lah. 10 orang punya roh pemberontakan, kita sudah pusing luar biasa. Apalagi ini bukan cuma 100, ini lebih dari 100 saudara. Tapi Alkitab katakan dia tetap ikuti instruksi Tuhan. Ibrani 3 ayat 5. Kita baca ya sama-sama. Ibrani 3 ayat yang kelima. Haleluya. Ibrani 3 ayatnya yang kelima. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Nah, lihat, dia tetap setia, dia melakukan instruksi Tuhan.
apa yang Tuhan inginkan, dia tetap setia untuk melakukan. Walaupun dia melewati, dia tetap bilang Tuhan itu baik. Walaupun dia melewati satu tantangan, dia tetap bilang Tuhan baik. Ini saya kadang-kadang berpikir, waduh, luar biasa si Musa juga ya. Kenapa dia menanggalkan dagingnya untuk berkata Tuhan engkau baik. Jadi itu bukan hal yang mudah, saudara. Kita lihat lagi Keluaran 4 ayat 2 sampai 9 ya. Hasil yang di ketaatannya yang Musa lakukan dalam instruksinya Tuhan ya, dia diberikan kuasa sehingga banyak mujizat yang terjadi. Jadi kalau saudara mau mulai mujizat, harus ada dalam sebuah roh ketaatan. Roh ketaatan membuat kita bisa melihat mujizat. Kenapa taat? Ya taat untuk ikuti instruksi-instruksi, perintah-perintah Tuhan. Saat kita taat, kita bisa melihat mujizat itu terjadi. Keluaran 4 ayat 2 sampai dengan 9. Haleluya. Keluaran 4 ayat 2 sampai dengan 9. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Sebab firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara lihat ini mujizat gitu. Kenapa ada mujizat? Ada banyak orang minta berikan aku mujizat, betul, itu nggak salah. Tapi selalu ingat, kunci untuk melihat mujizat adalah roh ketaatan terhadap apa? Instruksi-instruksi Tuhan. Kalau kita punya roh ketaatan terhadap instruksi-instruksi Tuhan, kita bisa melihat banyak mujizat terjadi. Tuhan bilang Musa buang tongkat, tongkat jadi ular. Tuhan bilang ambil tongkat itu, ambil ular itu, ularnya jadi tongkat lagi. Ya ini instruksi. Saat dia lihat ular berjalan-jalan, Tuhan bilang ambil itu ular itu nggak mudah semua orang mau ambil ular itu ya, lagi merayap. Tapi dia mengikut instruksi karena dia percaya Tuhan pembuat mujizat. Haleluya. Sehingga waktu dia mengambil itu, dan betul ular itu menjadi tongkat kembali. Ini dahsyat, saudara. Jadi hal-hal kecil. Ya, lanjut. Ayatnya yang kelima sampai dengan ke-9, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang yang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Ayat yang ke-9, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kucurahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lihat ya, Tuhan ingin tunjukin karena dia pembuat mujizat. Orang yang dia panggil, saat kita ikuti instruksi, kita masukkan, kita keluarkan, kita ambil ini, jangan ambil. Artinya instruksi-instruksi yang Tuhan bilang kita mau melakukannya, itu lihat terjadi mujizat. Kadang-kadang Tuhan bilang ini, berikan uang itu kepada seseorang yang mungkin kita sendiri nggak punya duit, gitu loh. Kita nggak punya duit, berilah. Belajar mau taat ya, beri, saudara, akan terjadi mujizat. Ini yang jadi kenyataan di hari-hari kita, ya. Tuhan bilang beri, dan kita bilang Tuhan, aku makan aja nggak bisa, gimana mau beri? Dan kalau kita belajar memberi, itu namanya kita ikut instruksi Tuhan, mujizatnya terjadi. Seperti yang memang terjadi terhadap hidup Musa. Dia ikuti instruksi. Tuhan bilang apapun dia ikuti. Jangan, oke, silakan, dia ikuti semua. Dan dia tahu Tuhan bekerja lebih dari yang dia harapkan. Betul. Dan kadang-kadang saat kita
dibuat shock terapi tanda kutip ya. Lakukan ini, buat ini, berilah ini. Kadang-kadang saudara, Tuhan bilang, kau punya kan, kamu punya dua, berikanlah kepada yang punya, yang satu kepada yang nggak punya. Itu tuh lah, belajar dari hal kecil untuk belajar taat instruksi Tuhan. Itu penting banget ya. Yang berikut, apa yang Musa alami dalam panggilannya ya. Dia memiliki visi yang jelas tentang jalan dan sasaran yang telah Tuhan tetapkan baginya. Ini yang paling penting, bagaimana kita harus punya visi yang jelas terhadap sebuah sasaran. Ya, jadi kalau saudara harus buat skripsi, selesaikan skripsi dengan luar biasa, karena itu sasaran kita, itu tujuan kita untuk selesaikan, dan percaya Tuhan ada di situ. Situasi nggak ada buku tidak akan menghalangi kita. Tuhan maha hikmat dan penuh dengan kuasa. Dia akan berikan kepada kita kalau kita cari dengan sungguh-sungguh, dan dia pembuat mujizat. Saat saudara mungkin merasa sebagai ibu rumah tangga nggak ada beras, corona ini bikin susah, no. Pasti ada mujizat di balik hal ini, karena corona bukan dari Tuhan, tapi proses dalam hal itu Tuhan berkata semua mendatangkan kebaikan. Jadi pasti ada mujizat dalam hal-hal yang kita lewati, walaupun itu sulit dan kayaknya nggak enak. Tapi percaya kalau kita punya visi bahwa kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Dia akan tetapkan kita menjadi bagian terpenting dalam pergerakan-pergerakannya sampai visi itu terjadi. Haleluya. Yang berikut, Musa mengalami panggilan Tuhan. Dia memiliki hati seorang gembala yang mau mempertaruhkan hidupnya untuk domba-dombanya. Waduh, dahsyat banget. Jadi kalau saudara menjadi seorang gembala, ya harus dicas, dihidupkan dalam roh, bahwa saudara benar-benar ada dalam pergerakan roh, dan ini adalah panggilan roh. Karena gembala itu harus bisa mempertaruhkan hidupnya sendiri untuk domba-dombanya. Kita semua sebenarnya gembala. Gembala yang saya maksud itu bukan cuma gembala di gereja yang berkhotbah, tapi kita gembala dalam keluarga. Kenapa? Alkitab berkata satu orang diselamatkan, seisi keluarganya pun akan diselamatkan. Berarti kita menjadi gembala kepada semua jiwa-jiwa yang ada dalam rumah kita, karena kita yang sudah mengenal Tuhan. Makanya firman roh kita harus terus menjadi berkat bagi setiap orang yang bersama dengan kita, karena di dalam pemimpinan kehidupan roh kita sebagai seorang pemimpin, Tuhan akan memberkati orang-orang yang bersama dengan kita, untuk mereka pun diberkati melalui hidup kita, dan akhirnya Tuhan dipermuliakan ya. Kita baca sebentar Keluaran 32 ayat 32. Haleluya. Keluaran 32 ayatnya yang ke-32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini tantangan dari seorang, sampai mengalami satu tantangan yang hebat untuk kita berjuang bagi jiwa-jiwa ini, karena inilah hati gembala. Musa punya hati seorang gembala, mempertaruhkan hidupnya, sehingga dia bilang, Tuhan ampunilah mereka, kalau engkau tidak mengampuni, ambil saja nyawaku. Artinya dia mengerti betapa banyak harga bayar yang dia harus lakukan untuk bagaimana jiwa-jiwa atau orang-orang yang bersama dengan dia ini mengalami kuasa Tuhan. Yang berikut, panggilan Musa. Dia adalah seorang administrator yang cakep. Hidup kita ini semua berjalan dengan sebagai administrator, harus mengerti administrasi hidup kita ini seperti apa. Kita bangun pagi mau ngapain, kita setelah itu mau ngapain. Hidup kita ini harus tertib, menjadi administrasi yang baik dalam hidup roh untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita lihat bagaimana Musa, seorang yang dipanggil, dan dia terlatih dengan keadaan situasi, mendisiplinkan dirinya. Ini dahsyat ya. Di semua situasi ini harusnya membuat kita mendisiplinkan diri roh kita untuk menjadi seorang yang luar biasa. Keluaran 18 ayat 13. Kita baca dari ayat 13 dulu. Haleluya. Keluaran pasal 18 ayat yang ke-13, Saudara. Haleluya. Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu ya. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Terus ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja dan yang duduk?
sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang, kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Ya. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, Ya. baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, ini di 19 ya kuncinya. Ya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, Ya. dan Allah akan menyertai engkau. Yes. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Oke, stop dulu. Nah, lihat saudara, ini luar biasa. Jadi saat waktu ya Yitro memberikan dia pengertian bahwa kamu harus diajar. Jadi gini, menjadi seorang administrator yang mendisiplinkan diri sendiri kepada orang lain itu dibantu oleh orang lain juga mengajar kita. Jadi kita harus begini, mau belajar dan diajar. Itu ya, itu prinsip seorang yang memang harus berjalan dan mengalami panggilan roh. Panggilan Tuhan itu dalam diri kita akan jadi nyata kalau kita mau belajar satu, terus yang kedua, dan diajar terus. Artinya belajarlah dari semua keadaan situasi, belajar melihat, oh iya begini ya, oh begitu. Lalu kalau ada orang mengajar kita juga oh iya, oke, thank you, terima kasih. Itu akan menjadi diri kita disiplin luar biasa. Musa akhirnya membuka diri terhadap Yitro untuk apa? Meminta pandangan-pandangan supaya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dia mau belajar terus dari orang lain. Dan yang berikut, dia mendisiplinkan dirinya dia juga untuk terus belajar dari pengalaman-pengalaman di mana dia sendiri yang tadinya berjuang sendiri, akhirnya dia oh iya ya aku capek, oke sekarang aku berikan tugas-tugas kepada yang lain. Jadi dia mau belajar terus juga. Ini bagus, seorang yang dipanggil Tuhan akan mau belajar terus dan mau untuk diajar terus. Haleluya. Tokoh yang berikut kita akan melihat saudara, dari seorang yang bernama Paulus. Ah, ini dia. Yes. Kalau bilang Paulus saya excited banget karena kalau ku hidup bagimu. Dahsyat ya. Panggilan dari latar belakang kehidupan yang kotor dan gelap. Seorang yang keras, seorang yang murtad, yang memang benar-benar benci kepada Tuhan sendiri, kepada umatnya Tuhan itu. Makanya dibilang kotor dan gelap. Tapi lihat, dia bayar harga. Semua orang ejek, semua orang membuat dia menderita. Tapi akhirnya satu ungkapan dia berkata, kalau aku hidup buat Yesus. Ini dahsyat betul saudara. Dia waktu ditangkap oleh Tuhan, dia menggapai panggilan Tuhan. Dengan kunci adalah dia mau belajar bayar harga. Saudara, jadi kita kalau dipanggil Tuhan itu nggak cuma bisa jalannya mulus. Saudara mungkin dari latar belakang yang mungkin juga gelap, kotor, tapi percaya kalau Tuhan sudah panggil dia nggak pernah salah memilih. Tapi kita harus bisa bayar harga, diejek, dihina, dan not same with everyone. Jangan jadi sama dengan orang-orang yang lain, jangan. Karena kamu harus jadi sama dengan firman. Kalau belajar firman terus kamu akan jadi sama dengan firman itu yang Tuhan inginkan maksudnya. Jadi kita harus bisa bayar harga dalam segala hal untuk menggapai panggilan Tuhan. Yang berikut, doktrin Paulus tentang firman Tuhan ini dapat dicerna dengan gamblang dan tepat sasaran. Karena apa? Itu cerita karakter hidupnya dia. Itu adalah pengalaman hidupnya dia yang dia alami. Kita kalau bisa mengalami semua yang Tuhan izinkan, kita terproses tadi, kita mau bayar harga, akhirnya kita juga bisa cerita sama orang lain bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penyembuh. Kalau saudara sakit, saudara berdoa supaya Tuhan sembuhkan saudara. Saudara bisa cerita sama orang, Tuhan itu penyembuh, karena sudah bisa melewati semua hal itu. Jadi dia melewati banyak sekali yang namanya proses-proses kehidupan.
dia melewati banyak yang namanya bayar harga, sehingga kehidupannya bisa berjalan dengan firman yang sangat nyata karena pengalaman-pengalaman roh yang dia alami dalam sebuah bayar harga. Yang berikut, ia sangat setia dalam pelayanan. Kalau hidup bagi Yesus ya dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati adalah mati keuntungan. Ada banyak orang corona ya sampai ketakutan, saudara. Wah, lebih takut corona daripada Tuhan, ini bahaya, saudara. Kita kalau lebih takut masalah daripada takut Tuhan, nah ini masalahnya. Masalahnya adalah itu sebenarnya. Bukan saudara, masalahnya yang ditakuti, tapi kita harus takut Tuhan. Makanya ada banyak orang bilang ini bahaya kalau takut corona, malah nggak takut terhadap berbuat dosa. Jadi corona semakin merajalela, dosa juga semakin merajalela. Ini bahaya. Ada cerita lucu ya di Ambon, saudara-saudara saya. Ya karena beberapa waktu yang lalu sempat terjadi gempa gitu ya, sehingga banyak orang yang lari keluar dari rumah. Dan memang akhirnya karena gempa yang terus setiap menit bahkan setiap jam gempa, sehingga orang-orang keluar rumah. Lalu ini cerita lucu aja sebenarnya, tapi ada satu keluarga saya berkata begini, sekarang corona kita disuruh stay home, tinggal di rumah. Lalu kalau ada gempa lagi kita disuruh ayo harus keluar, menyelamatkan diri, jangan berlindunglah tapi jangan dalam rumah. Lalu kalau corona sama gempa datang bersamaan, kita harus ngapain? Cerita lucu. Tapi dalam hal ini saya ingin bilang begini, seandainya itu pun terjadi, di manakah perlindungan kita? Kan begitu. Jadi ini saudara jangan takut corona atau masalah lebih besar. Saudara harus takut Tuhan, karena Tuhan yang menguasai semua keadaan dan bahkan hidup kita. Ini harus saudara takuti, artinya dengan pertobatan sejati. Seperti Paulus, waktu dia ikut Tuhan, dia bilang aku hidup ini ya buat Yesus sudah. Makanya waktu dia dialami, dilempar, dihina, dipenjarain, jadi bahkan melayani karam di laut, kapalnya mau tenggelam segala macam. Tapi dia tidak pernah namanya menghindar dari panggilan Tuhan. Dia tahu ini adalah proses yang membuat dia semakin kaya, dan dia akhirnya berkata, kalau aku hidup buat Tuhan, dan kalau aku mati adalah keuntungan. Luar biasa saudara. Nah, yang Tuhan ingin saudara dan saya alami adalah bagaimana melihat perkara-perkara besar. Dan tokoh yang terakhir adalah murid-murid Yesus. Waktu Tuhan panggil, ayo ikutlah aku, semua akhirnya dengan segera meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan pekerjaannya untuk ikut Tuhan, karena semua tahu panggilan Tuhan ini nyata. Saudara saya baca di rumah ya, belajar dari Matius 4 ayat 20 sampai dengan 22. Waktu Yesus memanggil murid-muridnya, mereka segera meninggalkan jalannya. Mereka tidak menunggu, mereka tidak meminta apapun. Makanya ada orang yang bilang, izinkan aku ya, izin dulu sama orang tua, izinkan saya juga menguburkan orang mati juga. Tuhan akhirnya stopkan visi Tuhan kepada mereka, karena mereka tidak layak, nggak pantas ikut Tuhan. Sampai detik ini Tuhan mungkin panggil kita mulai situasi corona untuk kita kembali ke jalan Tuhan, situasi kesulitan untuk kita kembali sama Tuhan. Kita masih dengar nggak kalau Tuhan lagi panggil kita? Saudara harus ingat itu, Tuhan panggil kita dalam segala situasi yang kita lagi jalani, dan Tuhan berkata ayo lihat. Jadi mungkin kesibukan kita yang sering ibadah dengan luar biasa juga, dengan semua alat musik itu indah, tapi Tuhan bilangnya nih, aku mau dapat hatimu dulu, hatimu. Sekarang Tuhan bilang stay home, ibadah di rumah gitu. Walaupun pemerintah udah izinkan, tapi saya rasa kita memang semua sedang berdoa untuk waktu yang tepat beribadah bersama-sama. Dan di saat inilah sebenarnya kita lagi diuji untuk pemurnian dalam jiwa dan roh kita, hidup kita, untuk ibadah dengan hati kita. Bukan lagi ibadah cuma dengan musik saja, dengan orang banyak saja, tapi ibadah adalah hati kita sendiri, menyentuh hati Tuhan. Tuhan lagi berbicara dengan semua keadaan. Maka engkau menggapai panggilan Tuhan ya. Dalam Matius 16 ayat 24 ya. Bahkan Tuhan berkata, siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib. Ada banyak ujian-ujian, tapi percaya. Makanya gini saudara ya, panggilan ikut Tuhan itu gak mudah. Kalau saudara sudah melangkah jauh dengan dia, ya jangan biarkan ada kegagalan di dalam rohmu untuk engkau mundur. Itu akan susah kembali. Karena itu jaga panggilan Tuhan itu,
jaga panggilan Tuhan. Nanti waktunya Tuhan promosikan kamu, promosikan kita semua pada saat dimana kita sudah siap menjaga panggilan Tuhan itu. Nah, dalam Markus 2 ayat 14, orang-orang yang dipanggil itu akhirnya apa? Murid-muridnya berkata, mereka berdiri segera. Tuhan berkata, ikutlah aku. Mereka berdiri segera. Kata berdiri ini bicara tentang apa? Kesiapan hati. Hari-hari ini Tuhan sedang bicara kepada kita untuk panggil kita, ambil bagian kita untuk tetapkan hati dalam panggilan Tuhan. Ayat terakhir Yohanes 15 ayat yang ke-10 buat kita. Ayo semua tanggapi panggilan Tuhan, ya. Kalau engkau sudah jadi seorang pendeta hamba Tuhan, tetap berdiri dalam panggilanmu. Jangan menoleh, jangan urus masalah, jangan urus urusan yang bukan rohani, urus urusan roh. Kalau engkau jemaat, mari belajar setia, imanmu bertumbuh terus, gapai panggilan Tuhan jadi umat kepunyaan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 tadi, kamu dipanggil dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib, setialah di situ. Kalau engkau dipanggil dengan semua talenta yang Tuhan percayakan, baik jadi dokter, baik jadi seorang pengacara, apapun itu panggilan. Setia dan berkata, Tuhan engkau selalu ada di sini, sehingga orang melihat saat aku bekerja, mereka melihat Yesus di dalam aku. Itu panggilan. Tuhan gak pernah panggil orang untuk menjadi binasa, tapi Tuhan panggil orang untuk menikmati hidup kekal. Maka ayo berbondong-bondong alami hidup kekal. Ini dia ayatnya, silakan dibaca Mbak Livi, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Iya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yes. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Amin. Supaya buahmu tetap. Apakah buah ini? Buah pertobatan. Tetap di dalam buah pertobatan. Karena dalam pertobatan ada banyak hal-hal, perkara-perkara besar yang kita akan kerjakan bersama dengan Allah kita. Allah akan bekerja kepada orang-orang yang menggapai panggilannya. Dan waktu kita sudah ada di situ, tetap fokus kepada panggilan Bapa, dan engkau akan melihat, saya akan melihat betapa hebatnya Tuhan yang panggil kita. Bagi Dia segala kemuliaan, hormat, dan kuasa, dan kejayaan kekal selama-lamanya. Satu pujian yang kita nyanyikan bersama-sama oleh Mbak Livi untuk kita menikmati hadirat Tuhan di sesi terakhir firman Tuhan ini. Mari bangun saudara dan berkata, ini aku Tuhan. Kalau aku hidup buat Engkau. Dan kalau aku mati, puji Tuhan, ini adalah keuntungan. Nggak ada yang perlu kamu takuti. Percaya kepada tangan besar Tuhan, dan kita persembahkan hidup kita sebagai milik Tuhan. Panggilannya nyata buat kita. Amin. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
semua berbalik dan bilang, Tuhan, ini aku siap dalam panggilanmu, aku mau berjalan dalam panggilanmu. Haleluya. Yes, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku Thank you Lord. dari kasih-Mu. Yes. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, fill us in your spirit, God. Jamah kami dalam Roh Kudus, Bapa. Hatiku Penuhi kami, tetap menyembahmu. penuhi kami. Dunia tak bisa Jesus, menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa yes, imani, berkatakan, dunia tak bisa. dari kasih-Mu. Yes, menjauhkan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkan, katakan dengan iman. Dunia tak bisa Menjauhkan dari kasih. dari kasih-Mu. Yes Lord, haleluya, 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 haleluya. Mungkin hari-hari ini saudara sudah mulai stagnasi, sudah mulai ragu tentang panggilan Tuhan. Saya katakan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan memilih saudara, Tuhan memanggil saudara, Dia menetapkan engkau untuk berbuah dalam buah pertobatan, mengalami Dia. Maka hari ini tidak ada rancangannya yang gagal bagi saudara. Rancangannya pasti terjadi, ada rancangan damai sejahtera. Maka mari ambil sikap untuk berkata, Tuhan, ini aku, berkati aku dalam panggilan-Mu. Semua kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dan mengasihi Dia, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, baik secara pribadi. Di mana yang engkau harus jalani, apa yang harus engkau buat, mari tetapkan hati untuk berjalan dan lakukan semua dengan mata yang terfokus kepada Bapa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami yang mungkin sudah mulai lalai, sudah mulai tinggalkan jalan-jalannya Tuhan. Kami mungkin punya banyak persoalan, masalah-masalah yang membuat kami sendiri melihat kepada masalah itu lebih besar. Kami berdoa, Tuhan, lepaskan kami dari semua mata yang salah. Bukakan mata roh kami untuk melihat panggilan-Mu di dalam kami. Kuatkan iman kami, tambahkan iman kepada kami, dan berkatilah langkah-langkah kami. Hamba berdoa, tarik kami kembali ke jalan-Mu, tarik kami kembali menggapai panggilan surgawi, panggilan-Mu untuk hidup kami. Engkau panggil kami menceritakan segala perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, dengan semua hal, dengan semua masalah, semua apapun yang Kau izinkan. Kami berkata bahwa semuanya mendatangkan kebaikan karena ada maksud Tuhan, ada mujizat di balik segala sesuatunya. Kami mendapatkan berkat Tuhan, kami mendapatkan hati Bapa, ada perkara besar terjadi. Terima kasih Tuhan, buat kami fokus berjalan terus dalam panggilan-Mu, buat kami fokus untuk tinggal di dalam lawatan-Mu. Oh, alami Engkau pembuat mujizat atas kami. Diberkatilah kami dalam kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saya percaya saudara semua diberkati
terus melangkah dengan Tuhan, tetap kuat di dalam Dia, dan berkata hari ini dan selama-lamanya, aku ada untuk kemuliaan nama Tuhan.